deh, udah banyak yang gabung. Nah, udah 2.500 orang nih di Instagram. Kayak aku bahas ya langsung teman-teman ya. IHSG gimana IHSG malam hari ini? Hari ini IHSG gimana? IHSG udah naik signifikan dari 6 Januari. Kalau aku perhatikan udah mulai sangat rawan profit taking dalam jangka pendek ya. Jadi sekarang lagi posisinya agak-agak indecision gitu. Terus kita ngeliat dulu nih Dow Jones Futures gimana. Saya coba perhatikan tuh data Dow Jones Futures-nya masih hijau. Di US itu lagi rame ini berita tentang impeachment Donald Trump. Sayang banget ya, udah hampir di penghujung masa jabatan kena impeachment ya. Jadi tapi nggak terlalu pengaruh ke market. Nah, kalau IHSG sendiri aku lihat sekarang lagi dalam masa konsolidasi jangka pendeknya gitu ya. Jadi supportnya di angka 63 aku coba cek supportnya 6277 ya. Jadi supportnya di angka 6277. Sekarang pas banget lagi di resisten 6453 ini resistennya ya. Jadi teman-teman hati-hati dengan beberapa saham yang udah naik signifikan. Terus tadi ada sentimen negatif sih, tapi sebenarnya nggak negatif yang sampai gimana banget ya. Antam itu dia kayak kena denda gitu, bayar ke salah satu apa ya, distributornya atau apa gitu di Surabaya kalau nggak salah 800 miliar atau apa ya, tadi aku baca sekilas gitu. Anyway, terlepas dari berita itu sih sebenarnya udah rawan banget profit taking buat Antam. Sebelum aku bahas saham-saham komoditas lebih lengkap lagi bareng dengan Richard, aku mau bahas tentang saham-saham yang lagi trending. Oh iya, lupa disclaimer, terima kasih sudah diingatkan ya teman-teman. Sebelumnya aku mau kasih disclaimer untuk acara malam hari ini. Instagram live show ini sifatnya adalah edukasi, bukan sebagai perintah beli dan jual kalau ada saham-saham yang direview gitu. Oke. Nah, kemarin aku ada bahas tentang Japfa nih ya. Kemarin aku ada bahas tentang Japfa dan hari ini Japfanya tuh terbang tinggi banget sampai naik dari level supportnya 1460 pagi hari, terus kemudian sampai level tadi naik sekitaran 20%, terus kemudian turun lagi sampai di 11% gitu ya untuk Japfa ini. Jadi teman-teman, kemarin kita ada buy di support untuk M-Trade dan ini kita udah menikmati cuan, masih ngehold sih, belum dijual gitu. Sampai kapan ngeholdnya? Kita lihat sikon ya, kalau untuk Japfa ini kemungkinan dia akan ketahan resisten di 1700, cuman hari ini breakoutnya volumenya tinggi, jadi kita belum jualan, kita masih ngehold gitu. Oke. Terus kemudian hari ini untuk saham ayam-ayaman yang sudah kita antisipasi juga selama beberapa hari terakhir naik kenceng. Nah, Malindo Feedmill hari ini naiknya lebih kenceng daripada Japfa gitu, cuman dia koreksinya juga lumayan, jadi fluktuasinya sangat lumayan banget, sehingga sore hari ditutup 5%. Padahal dari pagi sebenarnya dia sempat naik sampai 15%. Jadi gimana dong yang punya Japfa, hold aja dulu teman-teman ya. Perkiraan aku sih dalam rentang waktu kurang dari 1 bulan ini masih bisa naik lagi. Ini dia akan konsolidasi dikit lah. Palingan kalau Malindo Feedmill turun normal itu ke 790, abis itu dia naik lagi. Petanya bentuknya nanti bakalan mirip kayak PTBA. Jadi PTBA sempat ketahan sedikit, abis dia koreksi, terus rebound tanggal 7 Januari, tanggal 8, tanggal 9 itu dia sempat agak-agak ketahan sedikit gitu untuk PTBA. Cuman oke, aku buka chart aku dulu. Aku lihat chart dulu ya. Cuman arahnya masih tetap naik ya. Jadi abis jatuh dalam kemudian naik itu, kalau naik nggak bisa sampai yang kencang banget. Palingan kalau abis jatuh dalam terus naik tuh dia akan konsolidasi dikit. Nah, untuk PTBA aku akan bahas lebih detail nanti gitu. Terus dari ayam-ayaman yang tadi aku belum bahas tuh ada saham Cepin, Charun Pokpan. Dia juga ada di support juga ya. M-Trade juga ada tradingnya juga untuk Cepin ini.
Ya, jadi kita masih ngehold juga untuk saham-saham ini. Terus properti agak-agak koreksi nih, gimana nih properti koreksinya? BSDE ada koreksi normal. Aku lihat sangat-sangat normal sekali, sangat wajar sekali. Terus Ciputra Development juga. Jadi karena dia habis turun, mantul gitu, ada orang-orang yang spekulatif buy di bawah, dia profit taking dulu di atas. Jadi ini normal aja, yang keluar paling retail kecil-kecil gitu. Kelihatan dari volume transaksinya juga nggak gitu gede. Kemudian CTRA juga normal correction. Kemudian aku akan cek untuk Sumarecon. Sumarecon ini yang turunnya agak lumayan, tapi dia masih konsolidasi, masih oke juga, masih normal juga. Dan Pakuan Jati. Pakuan Jati ini di IM Trade kita ada kasih tahu. Ya ampun, kendaraan. Di IM Trade kita ada kasih tahu dalam jangka pendek itu rawan profit taking, tapi untuk dalam jangka menengah sampai jangka panjangnya masih oke. Pakuan Jati ini ya. Oke. Terus saham properti yang lainnya gimana nih untuk Alam Sutra? Alam Sutra ini juga normal correction aja, cuman Alam Sutra dan APLN ini dia gerakannya lebih liar gitu. Biasanya naik turunnya lebih kenceng. LPKR juga sama. Jadi tiga ini lebih high risk di volatilitasnya. Oke, aku akan coba cek udah join belum ya. Oke, ini dia. Aku invite dulu. Kita akan langsung bahas tentang komoditas ya teman-teman ya. Richard. Halo. Hai. Apa kabar? Kabar baik. Baik. Panjang ya sejak pandemi. Kita sempat mulai beberapa waktu yang lalu. Kalau nggak salah Iya. 2 atau 3 bulan ya. Itu kita ada ngebahas tentang saham-saham sektor komoditas, coal dan lain-lain. Waktu itu belum naik ya, masih murah banget valuasinya. Sekarang udah naik tinggi. Oke, Richard, kenalin diri dulu. Mungkin ada beberapa teman yang baru ketemu Richard malam hari ini. Iya, selamat malam semuanya. Ya tadi si Ellen udah bilang ya, kalau nggak salah memang 3 bulan yang lalu saya sempat live bareng, terus saya diundang lagi. Thank you for the invitation. Nah, basically my name is Richard ya. Saya di sini sebagai analis di Sinama Sekuritas dan saya covernya mostly di komoditi. Nah, jadi mungkin hari ini saya bakal bicara ya beberapa komoditas, mungkin bisa diskusi bareng sama si Ellen. Oke. Kalau hari ini mau bahas tentang komoditas, sebelum kita bahas tentang komoditas ya, market secara general gimana, Bu Tica? Alright, overall sih kalau kita untuk market ya, kalau secara long term kita itu masih very bullish ya ke market, karena memang story-nya memang very good for equity ya, maksudnya dari cycle ekonomi is recovering gitu, accelerated by vaccine ya. Kemudian banyak katalis dari eksternal juga, kayak contohnya massive liquidity, kemudian low interest rate, weaker dollar, itu semua adalah katalis positif gitu untuk emerging market, terutama untuk Indonesia. Although mungkin short term-nya itu mungkin lebih short term-nya agak sedikit sideways karena COVID cases itu kan sekarang lagi tinggi-tinggi banget kan. Kemudian kita PSBB lagi ya. Nah, jadi mungkin short term-nya generally mungkin agak ketahan, tapi long term-nya sih kita masih optimis sih overall ya. Oke. Menarik banget ya. Richard, kalau bicara tentang sektor komoditas sendiri, kalau menurut kamu tuh yang paling menarik sekarang apa sih? Alright, jadi sebelum masuk ke komoditas each commodity, mungkin aku kasih garis besarnya dulu ya. Nah, overall kalau dari kita itu ngelihat tahun ini itu kita quite bullish ya on commodity. I think commodity will have a great outlook ya tahun ini for many reasons ya. Yang pertama, generally temanya itu tahun ini bagus gitu untuk komoditas, karena kan tema tahun 2021 adalah tema recovery gitu, dimana every country setelah pandemi 2020 ini kita udah mulai normalize gitu kan, ditambah vaksin gitu kan, jadi economy is recovery, which is very positif untuk komoditi. Kedua, which is yang ini a big factor juga ya, jadi kan kalau di US itu kan Biden wins the presidency gitu ya, kemudian House-nya kan dipegang sama Demokrat. Nah kemudian kan terakhir turns out Senate-nya itu yang dulu ekspektasinya adalah Republican, turns out yang menang Demokrat gitu. Jadi semua strukturnya itu dipegang sama Demokrat, which mean artinya agenda Biden itu lebih gampang di-pass gitu. Nah, sedangkan mereka policy-nya itu kan lebih banyak stimulus gitu. Nah, jadi kalau dengan skema ini, artinya nanti ke depan itu stimulus bakal jauh lebih besar lagi gitu.
Nah, stimulus itu means more liquidity gitu. More liquidity adalah more, itu bagus gitu untuk ekonomi karena more consumption, more basically more infrastructure spending gitu and so on lah. Which is itu very positive on commodity. Kemudian yang ketiga, karena more stimulus artinya liquidity kan semakin banyak. Jadi dollar supply itu makin banyak gitu. Nah, kalau dollar supply-nya makin banyak artinya dolar itu kecenderungannya akan melemah, which kita ngelihat big trend-nya itu dolar akan terus melemah tahun ini. Nah kan komoditi itu kan satuannya dalam dolar ya, jadi harusnya kalau dolar melemah, komoditi itu lebih murah dan juga harusnya ikut naik gitu, karena dolarnya turun gitu kan. Nah jadi makanya kita lihat tema besarnya, itu harusnya very positif untuk komoditi gitu tahun ini. Nah kalau misalnya question tadi dari Ellen, mana komoditi yang paling menarik? Harus ini agak susah bilang ya, karena each commodity itu punya demand supply balance masing-masing gitu ya. Nah cuma harusnya kita sih quite bullish hampir di semua sih, kayak coal kita bullish, metal udah naik banyak ya, jadi kita mungkin lebih tone down view kita. CPO menarik, oil juga menarik, even gold juga menarik ya. Jadi mungkin nanti kita bahas satu persatu aja mungkin ya. Oke. Aku juga setuju ya sama Richard bahwa tahun ini sangat menarik sekali, terutama untuk sektor komoditas. Sebenarnya bukan cuma komoditas, semua sektor yang turnaround story itu sangat menarik sekali gitu. Cuman komoditas di sini satu yang menurut saya juga sangat diuntungkan karena peningkatan demand itu tadi. Oke, sebelumnya aku mau kasih disclaimer dulu teman-teman sekali lagi ya. Acara malam hari ini sifatnya adalah edukasi ya, baik dari saya maupun dari Richard. Ya, tidak ada perintah untuk beli dan jual untuk saham apapun, sifatnya review aja. Dan M-Trade atau LNM Institute ini nggak ada hubungan kerjasama secara manajemen bisnis atau apapun dengan Sinar Mas Sekuritas gitu. Jadi murni edukasi aja kita ketemu di sini. Oke, bicara tentang tadi ada banyak yang nanya. Sebelumnya ya, saya mau kasih tahu dulu berita tentang Antam tadi itu sumbernya dari berita5.com. Aku juga nggak tahu ya benar atau enggaknya. Cuman kok headline-nya kayak gitu banget, tapi di CNBC di mana juga aku belum dapat gitu. Itu dari berita5.com, PT Antam dihukum bayar 800 miliar lebih kepada Budi Said. Tapi saya rasa ya, menurut saya ini nggak terlalu ngefek ke fundamental sih sebenarnya. Nggak tahu, kalau menurut Richard gimana? Ya, ya, again, karena belum ada confirmation news, kayaknya memang kita too early ya untuk discuss kayak apakah ini benar atau enggak. Jadi ya, harusnya kita jangan takut dulu. Dan even if memang benar gitu ya, seharusnya itu doesn't change the fundamental story gitu. Karena kan, ya, let's say itu benar gitu ya, dan they have to pay the fee gitu. Nah, itu kan sebenarnya bukan core earnings kan, karena ini cuma istilahnya one off expense, dan belum tentu kan mereka bakal diklaim bahwa mereka harus bayar gitu kan, pasti nanti ada legalnya gitu kan. Lagi pula kalau menurut saya sih yang perlu diwaspadai bukan soal ininya ya, soal kenaikan harga sahamnya gitu. Jadi memang masih uptrend, cuman ya udah mulai agak-agak ngerem lah. Karena kalau teman-teman ini saya rem-rem gitu, agak nggak mau direm, naik terus ya, naik, namanya juga uptrend gitu. Jangan tunggu jatuh aja baru saya lampu kuning gitu. Oke, kita mau bahas dulu dari sektor komoditas yang mana dulu, di coal atau CPO atau yang mana dulu, terserah kamu Richard. Mungkin coal dulu aja ya, karena title-nya coal gitu ya. Boleh. Oke, jadi kalau buat coal, again kayak waktu yang pertama kali kita live bareng, I think my stance itu doesn't change ya. Kita masih quite bullish on coal, karena firstly harga itu udah naik banyak gitu ya. Tapi sahamnya itu masih quite lagger kalau from what I see gitu ya. Jadi in terms of valuation itu masih very attractive gitu untuk batu bara. Nah sekarang kalau misalnya kita bahas harga dulu ya, harga itu 1 bulan terakhir kan teman-teman kalau perhatiin naik banyak kan, ya, which is partly satu karena demand yang very strong, kemudian dua itu supply quite deficit sekarang. Nah, cuma mungkin sebelumnya saya kasih background sedikit ya kalau teman-teman yang sebelumnya belum dengerin live saya. Tapi basically sebenarnya harga coal itu udah recover udah agak lama. Cuma yang naik itu harga batu bara di China. Harga batu bara global itu belum naik, jadi lagging. Kenapa? Karena di China itu sebenarnya ekonominya kan udah balik pulih ya dari pertengahan tahun. Tapi mereka itu implement policy intervention. Mereka kasih import quota untuk batu baranya. Karena mereka mau harga domestiknya yang tinggi, tapi harga batu global biarin rendah lah, istilahnya kayak gitu. Nah, cuma di bulan Desember kemarin, Q4, biasanya nggak putus ya? Sorry, ini di tempatku ini. Aku habis ganti wifi, Richard. Sorry. Okay. Tadi aku dengar terakhir itu yang kamu bilang dari
harga batu bara global itu belum banyak naik alias lagging gitu. Yap. Ya, jadi again tadi saya bilang harga itu di China itu udah recover tapi global belum karena ada import quota gitu, import restriction dari China sehingga ada gap gitu. China-nya udah naik, kita itu nggak naik. Nah, kemudian di Desember itu turns out their demand itu ternyata stronger than expected gitu karena mereka satu dari ekonomi mereka udah nggak bukan lagi balik ke pre-COVID tapi even stronger than last year gitu kan. Nah, kemudian yang kedua winter itu turns out winter itu lebih dingin dari usual gitu. Jadi demand untuk electricity, especially untuk heating, itu tuh naik banyak gitu. Nah, jadi China itu tiba-tiba suddenly defisit gitu. Mereka supply-nya defisit, mau nggak mau, mereka harus easing import regulation mereka. Mereka mulai beli import batu bara dari luar. Nah, jadi harga itu ikut naik, tapi gap-nya itu masih lebar. Nah, kemarin tuh di bulan Desember gap-nya itu $40. Gap-nya sekarang itu sekitar $20-30 lah. Jadi kalau China punya sekarang di 120, Newcastle kan di 90 kan. Nah, ekspektasi saya harusnya ini gap-nya bakal terus narrow gitu karena China punya itu udah ketinggian. Kalau misalnya mereka biarin kayak gini, power plant-nya itu rugi gitu istilahnya. Nah, jadi mau nggak mau mereka harus import gitu. Nah, terus habis itu kedua, import kuota yang mereka implement tahun lalu itu biasanya import kuotanya itu tiap tahun gitu. Nah, 2021 karena tahun baru, ya kuotanya ke refresh gitu. Nah, jadi mereka sekarang punya kuota banyak gitu. Makanya mereka ramp up import di Q1 ini karena harga di global lebih murah gitu daripada harga luar gitu. Nah, jadi ya otomatis demand-nya tinggi gitu. Makanya teman-teman kalau lihat harga Newcastle itu naik banyak gitu. Nah, yang terakhir yang mungkin positif, ada dua lagi ya. Satunya, yang pertama, Aussie pertama. Aussie itu sama China relation-nya itu very bad sekarang. Mereka tuh banyak konflik lah. Nah, salah satunya coal itu ikut kena gitu. Mereka ban Aussie coal gitu. Impact-nya apa? Memang batu bara Australia itu beda sama batu bara Indo gitu. Karena mereka mainnya coking coal sama high thermal. Tapi ada some portion yang mereka itu mainnya thermal gitu. Kayak mirip kita. Itu sekitar 1/5 lah. Atau kurang lebih sekitar 40 juta tonan. Nah, itu kalau misalnya ke ban, otomatis salah satu beneficiary-nya itu adalah Indo. Karena Indo basically yang the only one yang bisa supply gitu karena kita punya kan lumayan besar gitu. Nah, jadi harusnya itu positif buat kita. Makanya kita ngeliat harusnya harga Indo bakal lebih kencang daripada harga Aussie gitu. Nah, yang terakhir I don't see kayak supply itu bakal agresif naiknya tahun ini karena kalau misalnya teman-teman lihat bara kita last year itu turun sekitar 8% lah, 7 sampai 10% lah. Nah, tahun ini kalau misalnya ngobrol sama company-company batubara, rata-rata mereka itu very konservatif gitu. Bahkan mereka guidance-nya itu mungkin flat atau naik dikit lah, tapi masih rendah dibandingkan 2019 gitu. Nah, Aussie apalagi gitu, karena mereka di-ban, mereka nggak mungkin produksi terlalu tinggi gitu. Nah, jadi ketika demand-nya sekarang lagi tinggi, nah supply-nya ini laggards banget gitu buat catch up gitu. Nah, jadi I think for the next mungkin 6 months atau 9 months ahead, harusnya coal price ini bakal bertahan di harga atas. Ya mungkin nggak di 90 atau 100 gitu ya. Mungkin even 70-80 dollar itu udah very high untuk earnings growth-nya para miners gitu. Jadi I see earnings growth tahun ini tuh quite tinggi juga ya buat pemain batubara. Menarik banget ya. Itu kalau bicara tentang permintaan dari China naik ya, terkait dengan musim dingin, kebutuhan untuk heating. Winter itu kan nggak sampai setahun full ya, paling ya sekitaran 1 kuartal atau setengah tahunan gitu. Nah, gimana kalau nanti winter udah selesai, apakah batu bara ini justru melorot atau gimana? Karena ada story tentang electric vehicle, green energy digantiin dengan nikel, dengan baterai gitu. Oke, good question. Jadi memang benar, winter ini adalah cyclical. Memang winter itu biasanya kan Desember sampai paling Januari, Februari lah ya. Nah, tapi teman-teman harus ingat juga, beyond Februari, memang demand buat electricity untuk heating itu turun, tapi at the same time, ekonomi itu mulai recovery gitu. Jadi, mungkin Cina demand-nya turun gitu, tapi teman-teman harus ingat, kan yang beli batubara kita nggak cuma Cina gitu. Ada India, ada Korea, atau Southeast Asia lainnya, yang karena vaksin, karena reopening of economy, demand mereka juga ikut naik gitu. Jadi at the same time, globalnya ikut naik gitu, walaupun mungkin China lebih ke arah normalize lah ya, bukan turun, tapi mungkin lebih slow lah growth-nya. Cek, halo? Oke, oh iya, terus sama long term-nya ya tadi ya, yang masalah electric vehicle. Oke, that's a very quick question, which is, makanya memang kalau teman-teman investasi batu bara, menurut aku personally,
ini memang bukan investasi jangka panjang karena we have to agree gitu bahwa memang ini fossil fuel itu bakal replaceable gitu kan. Nah, jadi teman-teman memang kalau investasi sini jangan jangka panjang yang 10 tahun gitu karena memang kita lihat long term-nya itu pasti digantikan. Impact-nya apa? Impact-nya what I feel seharusnya long term-nya batubara itu udah nggak akan kayak tahun 2016, 2012 batubara bisa kayak $100 gitu atau 120, I don't think kita bakal balik ke sana. Nah, ke depannya, I think harga itu bakal stay di kayak marginal level lah. Jadi, at a price di mana demand dan buyer itu marginnya tipis lah. Jadi, probably about $60-70 lah, jadi ke marginal level. Nah, mungkin I think long term-nya harga bakal stay di sana. Nah, cuma kita main tactical view aja sih. Kayak tahun ini kalau tinggi, why not kita enjoy earnings growth-nya sama dividennya gitu kan. Oke. Suaranya agak putus-putus ya, agak putus-putus dikit gitu. Oke. Richard, jadi kesimpulannya dalam jangka pendek ini batu bara ini kemarin kalau turun just normal correction, bakalan masih naik lagi karena demand di musim dingin, dan setelah musim dingin sentimen positifnya adalah perekonomian yang sudah mulai restart lagi, mulai aktif lagi, itu kebutuhan batu bara naik gitu. Nah, pertanyaan aku gini nih, is it wise to invest in coal company gitu ya? Jadi bijak nggak sih kita berinvestasi dalam perusahaan, maksudnya investasi jangka panjang dalam perusahaan komoditas, dalam hal ini secara khusus batu bara? Karena aku sendiri kalau investasi aku lebih prefer ke sektor yang bukan komoditas, tapi ngelihat kondisi batu bara dan juga sektor komoditas saat ini yang memang lagi di awal cycle naik dia, itu kok kayak very tempting gitu. Jadi untuk buy and hold. Nah, seandainya kita mau invest ini, kalau perkiraan kamu ini bisa hold sampai berapa lama sih gitu? Oke, I guess itu kita harus balik lagi ke prinsip investasi ya. I think kalau untuk komoditi itu a bit different ya, karena sektor komoditi itu kan sektor yang very cyclical gitu. There's always an up and down gitu. Nah, the best way to invest in commodity is always investing di low price and then kita sell at the high price gitu ya. Nah, memang kalau misalnya saya bilang kalau untuk investing komoditi boleh, cuma mungkin view-nya teman-teman harus adjust gitu ya. Ya, mungkin ini bukan investment yang untuk 5 tahun, 10 tahun, karena unless teman-teman incernya dividen ya, bukan capital gain. Mungkin oke, karena dividen payout-nya kan lumayan tinggi gitu ya. Cuma kalau incer capital gain, mungkin itu wiser kalau misalnya kita cocokin timeline investment-nya. Nah, kalau untuk batu bara, again, I think ini memang maksudnya untuk long term, komoditas ini pasti akan replaceable gitu. Jadi, to play, atau invest di sektor ini, I think kita harus tahu kayak mungkin kayak timing yang pas lah buat investasi. Nah, kalau misalnya sampai kapan, I think at least buat 2021 ini, I think coal price itu should be at a high price. Nah, jadi harusnya bisa sustain probably at $75-80 this year. Earnings growth bakal kencang, dividen tahun ini bakal lumayan oke. Ya mungkin teman-teman bisa cuma tactical view lah, tactical investment untuk 1 tahun. Terus mungkin tahun depan kita harus lihat lagi kayak general timnya apa gitu. Oke. Menarik. Ini teman-teman pada penasaran sama satu saham batu bara yang sudah lama down to earth banget, membumi. Ya, tapi sebelum kita bahas satu saham itu, ya masih banyak saham batu bara lain. Pasti nanti kita akan bahas juga, teman-teman ya. Nah, Richard, kamu suka saham batu bara apa aja nih? Jadi yang valuasinya masih murah di mana? Seandainya ada yang mau beli, simpan untuk jangka menengah lah. Katakan beberapa bulan ke depan, kalau nggak sampai bertahun-tahun gitu. Ini yang valuasinya menarik yang mana menurut kamu? Dan bukan cuma dari valuasi, dari banyak aspek secara fundamental. Oke, kalau misalnya disuka apa, honestly, I think aku lumayan suka semua sih, karena generally kalau temanya harga batu bara naik, semua pasti diuntungin gitu kan. Cuma questionnya kita pilih yang mana gitu kan. Nah, jadi mungkin supaya teman-teman lebih ngerti, mungkin I explain it from my view ya, ini from my own view gitu. Nah, pertama kalau misalnya teman-teman ngelihat siapa yang paling diuntungin dari harga naik, jawaban saya itu yang paling diuntungin ITMG. Kenapa ITMG? Karena ITMG itu cost structure-nya paling tinggi gitu. Mereka itu kan mainnya yang CV tinggi.
Nah, cost mereka itu lebih tinggi daripada cost yang lain gitu. Nah, jadi any increase di price, incremental ke earnings-nya, mereka itu paling tinggi gitu. Jadi earnings growth mereka, teman-teman bakal lihat tahun depan mereka yang paling tinggi gitu. Valuasi, I think still fairly attractive lah, which is mungkin masih bisa 20-30% upside masih bisa. Nah, terus kemudian kalau misalnya teman-teman nanya valuasi siapa yang paling murah, I guess my answer have to be Indica. I think Indica valuasinya paling murah. Kenapa? Karena mungkin for some people itu mereka nggak notice gitu. Karena Indica kalau misalnya teman-teman lihat laporan keuangannya, earnings-nya itu negatif. Tapi core earnings-nya itu sebenarnya positif. Nah, jadi karena mereka itu tahun 2018 mereka tuh beli tambang Gideco kan. Nah, mereka ketika beli itu, mereka itu harus book amortization expense setiap tahun sampai 2023 yang itu sebenarnya non core gitu loh ya. Jadi itu nggak mempengaruhi cash flow atau earnings. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat core earnings-nya, PE core-nya Indica itu paling murah gitu. Nah, kemudian ya mereka banyak ke Cina juga, which is benefited gitu. Terus kalau lastly, yang downside risk-nya paling kecil, itu Adaro. Karena Adaro, dulu saya juga pernah bilang ke teman-teman, Adaro itu yang paling, manajemennya paling bagus, company-nya paling oke gitu. Karena mau cycle batu bara harga tinggi, harga rendah, harga kemana aja, mereka itu masih bisa book profit di cycle-cycle itu gitu. Jadi secara downside risk, mereka itu paling kecil dan valuasi juga cukup murah ya. Relatif semua sekarang lagi murah gitu. Nah, yang terakhir, United Tractor, I think itu juga very interesting gitu. Karena kalau misalnya coal sector-nya itu recovery, mereka as a supporting business itu bakal recover juga gitu. Demand untuk heavy equipment, demand untuk mining service itu ikut naik gitu. Mereka di benefited. Plus kalau teman-teman ngikutin United Tractor, mereka selain punya coal, mereka punya gold, which is gold itu juga atraktif karena nggak tahu nanti kita sempat bahas atau enggak, tapi I think gold price itu should be on an uptrend gitu. Nah, kemudian yang menarik, UT itu tahun lalu mereka jualan gold, tapi goldnya itu di hedge. Jadi artinya mereka itu nggak bisa jual di market price gitu tahun lalu. Mereka itu jualnya di 1.300, padahal goldnya kan 1.900 kan sekarang. Nah, tahun 2021, hedge-nya itu udah selesai gitu, udah lepas gitu. Nah, jadi teman-teman bakal ngeliat earnings-nya UT tahun depan, itu naiknya bakal kenceng, karena coal-nya naik, gold-nya ikut naik gitu, karena hedge-nya lepas gitu. Jadi UT is very attractive juga. Jadi overall sih, I think I like hampir all names ya mungkin. At current price. Oke. Ada yang aku mau tanya ini tentang Adaro. Tadi kan dibilang bahwa Adaro yang manajemennya paling bagus, downside risk-nya paling kecil, dan aku juga sempat ngobrol dengan analis yang lain pun, they agree that Adaro ini punya satu manajemen yang efisien, secara cost juga efisien gitu. Dan tadi kamu ada ngomong juga, baik di masa siklus apapun, dia juga masih bisa book profit gitu ya. Jadi pertanyaan aku adalah, Adaro ini paling defensif. Apakah dia bisa jadi, apakah investor besar itu bakalan suka perusahaan yang macam seperti ini? Karena kalau aku perhatikan, investor besar saat ini sepertinya lebih tertarik pada perusahaan yang turnaround story. Turnaround story itu kayak kedampak banget COVID-19, habis itu tahun 2021 nanti bisa mengalami recovery yang cepat gitu. Sebagai contoh kayak yang tadi mungkin Richard bilang ya, kayak United Tractors 2019 dia nggak bisa jualan emasnya di market price. Kemudian di tahun 2021 dia bisa jualan gold di market price. Nah, itu kan satu turnaround story. Nah, gimana pandangan Richard tentang ini? Oke, partly memang itu benar sih. Karena ya again, kalau misalnya yang downside risk-nya paling kecil, artinya upside risk-nya juga yang paling rendah, kan logikanya gitu aja gitu kan, nggak mungkin downside risk-nya paling rendah tapi upside-nya paling besar, kan nggak mungkin gitu ya. Ya jadi itu bakal reflect juga ke harga ya, teman-teman bisa lihat sendiri lah pergerakan harganya, kalau kayak Adaro sama let's say kayak Indica atau ITMG itu kan beda kan, karena earnings profile-nya juga beda gitu, karena Adaro itu sudah very efficient, any increase di harga, itu impact-nya mungkin lebih less daripada yang lain. Tapi doesn't mean mereka nggak diuntungin. Mereka tetap diuntungin. Cuma ekspektasi kenaikan harganya mungkin teman-teman harus adjust gitu. Karena ya pas turun, mereka turunnya nggak sedalam yang lain gitu ya. Jadi ya naiknya harusnya logikanya nggak setinggi yang lain gitu ya. Gitu aja sih harusnya.
Iya, aku ambil kesimpulan Adaro ini geraknya dia memang yang paling elegan lah, istilah kata ini cocok buat orang-orang yang nggak siap dengan fluktuasi, nggak siap jantungan gitu. Oke, jadi kita mau bahas beberapa saham mining yang lain nih yang belum disebut. Bicara tentang PTBA, terus kemudian kontraktor batubara kayak Doit, terus pastinya nanti kita juga mau bahas tentang Bumi ya. Bumi ini yang banyak banget ditanyain orang, yang trending banget gitu. Kita ke PTBA dulu deh. PTBA gimana nih? Alright, Halo? jadi PTBA, ya, PTBA again, generally harga naik semua bakal diuntungin, including PTBA gitu. Cuma kalau aku personally lebih least favor PTBA karena dia itu exposure-nya kan lebih banyak ke domestik gitu. Which kalau aku ngelihatnya sekarang itu ekspor lebih jauh lebih kencang daripada domestik gitu. Ya, doesn't mean mereka nggak di benefit, mereka juga benefit. Cuma mungkin secara marginalnya lebih besaran yang lain. Kemudian yang kedua yang teman-teman harus ingat, DMO yang tahun 2018 berlaku, itu tetap lanjut berlaku sampai sekarang gitu. Jadi, teman-teman harus ingat kalau harga batu baranya stay di atas 75, PTBA cuma bisa jual di 75 gitu. Which is ya, artinya earnings growth-nya mungkin dia lebih less dari yang lain. Tapi, on the upside, yang bagus untuk PTBA itu, mereka bayar dividennya paling tinggi. Jadi, kalau teman-teman ngincernya dividen, pilihnya PTBA gitu. Hmm, Oke, apakah bisa jadi satu, mungkin saya nggak tahu sih udah ada plan belum sih dari PTBA ini untuk dividen tahun depan, udah disebut belum sih? Secara historical gimana? Karena tahun di 2021 ini, 2020 kemarin tuh dividen tinggi, tapi nggak tahu ke belakang-belakangnya dan ke depan-depannya gimana? Apakah akan kayak gitu terus atau gimana nih? Oke. Generally untuk pemain komoditas, apalagi yang batu bara, mereka itu kan udah, maksudnya kebutuhan capex yang besar itu udah nggak banyak. Terus mereka itu secara balance sheet, mereka itu quite healthy, especially Adaro PTBA. Jadi sebenarnya mereka itu nggak butuh cash gitu. Cash flow mereka itu benar-benar bagus gitu. Jadi I have to say dividen itu harusnya secure gitu. In terms of payout, PTBA itu dulunya itu mereka selalu bagi 75%. Until mereka itu gabung sama Inalum, itu which is 2018 ya, atau 19 gitu. Nah, since then, payout ratio mereka itu mereka naikin dari 75 ke 90. Nah, I think ke depan itu nggak akan berubah, itu bakal stay, ya mungkin kalau turun pun ya paling di atas 75 atau di bawah 90 lah, within that range lah. Jadi harusnya quite attractive kalau misalnya teman-teman incer dividen sih. Oke, oke. Suaranya agak putus-putus ya, Richard. Mungkin Masih Richard ya? bisa sambil ganti WiFi, ada cadangan WiFi nggak? Oke, oke. Nah, aku sambil bahas saham yang lain dulu ya. Nanti kita akan sambung lagi buat bahas komoditasnya. Ini lagi ada trending questions. Tadi sebenarnya aku udah bahas sih. Aku tunggu ya, Richard ya. Oke. Ya, ini ada trending Aku pakai questions APK ya. Java. Tadi aku udah bahas di awal nih ya, Java. Java ini masih bisa menguat teman-teman ya. Tadi memang fluktuasinya sangat kencang ya. Pastinya aja. Ini habis dari support langsung breakout resistance naik 20% sehari. Hari ini ditutup close 12%, tapi aku ngelihat masih bisa menguat Java. Java palingan dia nguatnya tuh sampai ke level 1685, konsolidasi antara 1535 sampai 1685. Konsolidasi itu bergerak jejak gitu. Sebelum akhirnya dia breakout dari 1685 gitu. Jadi ini dia akan jejak dulu antara 1535 sampai 1685 gitu. Ya. Oke. Richard, udah? Ya, mendingan nggak ya? Halo? Belum tahu nih. Semoga mendingan ya. Semoga mendingan. Oke. Iya, iya. Oke, Richard, kalau itu tadi batu bara ya, saham-saham batu bara ya. Kalau bicara tentang Doit gimana nih? Oke. Jadi kalau untuk Doit ya sebenarnya again mungkin secara sentimen harusnya mereka juga benefited karena as I said kalau misalnya coal miners-nya itu bisa make a good profit, ya supportingnya juga harusnya ikut benefited gitu ya. Nah, cuma aku udah lama sih nggak terlalu ngikutin Doit. Cuma dulu my issue with Doit itu kalau misalnya United Tractor, mereka itu profile customer-nya jelas gitu. Karena mereka profile customer-nya itu yang pemain besar-besar lah kayak Adaro, PTBA, kemudian ITMG. Which is itu udah terbukti gitu loh. Mau cycle kayak gimana aja, mereka itu bisa survive gitu. Nah, tapi kalau Doit itu yang SIC,
mereka tuh kebanyakan customer-nya tuh yang baru-baru, yang kayak masih greenfield, brownfield gitu. Nah, jadi kayak dulu kemarin pas down cycle, mereka tuh benar-benar apa ya, benar-benar kerasa gitu loh. Mereka udah invest capex banyak, turns out kliennya banyak yang batal gitu loh. Nah, jadi ya mungkin agak, in a sense, mungkin agak hati-hati di sana. Cuma kalau misalnya lagi upcycle ya pasti mereka juga ikut benefited. Kalau earnings sama valuasi, aku udah nggak terlalu follow, jadi I don't think saya bakal kasih rekomendasi ya kalau yang itu. Oke. Jadi kalau Doit ini termasuk salah satu yang turn around nih ya? Bisa Doit jadi, dan saya ini udah yang termasuk. uh, Oke. Kalau Bumi sendiri gimana? Ini ikut aktif selama beberapa bulan terakhir ini nih. Jadi trending topics nih teman-teman. Sebenarnya banyak yang pengalaman pribadi dengan si Bumi. Aku juga 2008 itu saham yang sangat mendidik sekali. Sangat berjasa dalam hidupku. Saya belum di market, jadi nggak pernah ngerasain. Cuma sejauh yang saya tahu sih banyak yang terluka ya dari saham ini. Jadi kayak ya agak susah ya untuk balik. Cuma my biggest issue with the company itu sebenarnya mereka itu sebenarnya kan Bumi itu tambangnya itu ada dua yang besar kan, KPC sama Arutmin. Sebenarnya kalau misalnya dilihat satu-satu, tambangnya itu actually lumayan oke gitu. Cuma problemnya itu adalah di manajemennya gitu. Manajemennya itu selama beberapa tahun terakhir itu nggak terlalu apa ya, saya nggak mau ngomong jeleknya ya. Cuma maksudnya manajemennya itu there's an issue gitu loh, yang happening gitu. Nah, questionnya apakah ini bisa menjadi stocks yang bisa misalnya let's say 10 bagger stock atau enggak? I have to say itu tergantung manajemennya sih. Kalau manajemennya memang bisa proof bahwa mereka itu udah change, mereka udah benar, mungkin potentially bisa ke sana. Tapi right now, I haven't see itu terjadi gitu. Jadi mungkin saya coba bisa bilang sampai sana gitu ya. Oke. Kalau BRMS dan energi gimana nih? Masih terkait juga, masih satu grup juga gitu? Wah, saya nggak terlalu ngikutin sih. Cuma again ya, I think kalau itu sih all depends on management ya. Karena kalau misalnya manajemennya nggak terlalu prudent, kan earnings quality-nya juga jelek ya. Which is kalau kita sebagai investor ya kita lebih enak kita megang yang kita tahu manajemennya seperti apa gitu dibandingkan yang lain-lain gitu kan. Oke. Sekali lagi teman-teman ini disclaimer ya teman-teman ya. Jadi ini pandangan kita secara objektif juga. Aku mau nambahin dikit aja. Kalau dari kacamata aku sih, aku ngelihat dari volatilitasnya untuk Bumi, ini dia volatility-nya super sangat tinggi sekali. Mungkin buat yang trader yang mau sehari cuan bisa gitu. Tapi aku nggak di sini. Aku belum di sini lah, belum gitu ya. Terus bukan karena aku terluka, karena dia guru terbaik aku. 2008 itu kan dia guru terbaik gitu. Jadi kan semua kan dikembalikan ke diri sendiri ya, tanggung jawab diri sendiri gitu, terlepas dari sahamnya geraknya gimana, kita nggak boleh nih salahin sahamnya gitu. Jadi ya itu pengalaman aku. Kemudian BRMS juga sama teman-teman, yang punya sih cenderung profit taking aja ya. Dari tiga ini Bumi, BRMS, dan energi, ini yang paling mendingan sebenarnya energi. Dari fundamentalnya juga secara earnings-nya masih positif. Correct me if I wrong ya, Richard. Dan aku ngelihat secara trennya juga sudah mulai agak-agak stabil. Kenapa kita nggak tradingin ini, kita nggak masuk di sini juga untuk investing? Enggak. Kalau investing sih kita masih ada pilih perusahaan-perusahaan lain yang lebih solid secara fundamental. Sedangkan kalau untuk trading ini likuiditasnya menurut saya masih agak-agak beresiko gitu. Terus oke, aku bahas teknikalnya dikit ya Richard ya, biar ada balance gitu long term and short term. PTBA ini dia nguji resisten 3170, cuman naiknya nggak akan smooth. Dia bisa koreksi dulu sampai ke 2920, baru kemudian dia naik pelan-pelan sampai ke 3170 atau 3180. Jadi teman-teman yang time frame-nya buat jangka menengah ke depan, buat ngelihat sektor batubara ini bagus, dan mungkin sempat dapat di harga murah 2.600, 2.700-an gitu, hold aja nggak apa-apa. Kalau untuk time frame jangka menengah beberapa bulan ke depan. Tapi swing trader ini udah mulai agak-agak rawan profit taking. Demikian juga dengan saham Doit yang tadi kita bahas, ini juga udah rawan profit taking gitu ya teman-teman ya. Aku coba cek Mtrade ini ada, sebentar ya, aku akan cek Mtrade ini udah jualan belum sih. Sebentar ya.
login dulu. Oke, sambil nunggu sistem aku gerak, kita review untuk saham. Ya, Doit udah kejual tadi. Tanggal 4 jual. Jadi profit taking 9-16%. Kalau saham Indi gimana? Indika Energy ini juga sama. Dia pas banget hari ini tuh kena resisten, terus koreksi gitu. Perkiraan aku koreksinya ini normal aja, turun palingan sekitar ke level 1830. 1800 sampai 1830-an, abis itu dia bisa naik lagi. Cuman naiknya nggak akan langsung sehari dua hari naik gitu. Dan aku ngelihat untuk pattern harga dan volumenya juga masih konvergen banget sih. Jadi teman-teman yang punya modal bawah banget, apalagi yang punya modal September, Oktober, hold aja nggak apa-apa gitu. Terus untuk ITMG gimana? ITMG sendiri ya ini udah dekat-dekat resisten, view-nya sama, arahnya naik, tapi short term ada koreksi sedikit ya. Adaro, nah ini seperti yang kita bahas tadi ya, Adaro ini termasuk yang cukup defensif untuk sektor batu bara ini, jadi geraknya dia yang paling slow, mesti paling sabar gitu. Oke, kita move ke CPO yuk. Kemarin aku habis bahas CPO, ya kita coba bahas CPO ya. Oke, CPO gimana menurut kamu? Oke, jadi kalau aku, honestly, saya yang bukan cover, cuma aku juga follow ya, jadi mungkin I give my own view ya. Nah, kalau misalnya CPO, honestly, saya juga lumayan suka ya, CPO, I think it's on the uptrend ya. Kenapa saya bilang saya suka? Itu pertama, sebenarnya CPO itu selalu isu kita dari dulu, itu selalu kita itu, depending on negara lain gitu, karena kita tuh jualnya kan dulu banyak ekspor gitu kan, kita bergantung ke India, kita bergantung ke Eropa gitu kan, which is what happen sekarang itu pemerintah ngerti gitu kan masalahnya apa. Jadi ya, why not, kenapa nggak demand-nya kita serap sendiri gitu. Kita secure demand-nya gitu. Makanya diciptakanlah B30 itu kan, biodiesel program. At the same time, kita itu selalu punya masalah apa? Kita itu import minyak banyak banget gitu. Karena kebutuhan minyak kita itu naik terus, tapi production kita turun terus gitu. Nah, jadi kita itu ada defisit gitu di neraca. Nah, jadi ini kayak buat pemerintah, this is a very great idea gitu. Kenapa nggak kita ambil CPO kita sendiri yang kita produksi di dalam, at the same time kita solve issue import minyak kita gitu. Makanya itu terciptalah tahun lalu B30. Nah, B30 itu demand-nya very high gitu untuk CPO. Karena sekarang B30 itu ngambil sekitar 9 juta, 10 juta ton CPO kalau nggak salah. Itu about 1/4, 1/5 dari production CPO kita gitu. Nah, yang dulunya demand ini nggak ada, sekarang itu tiba-tiba ada gitu, diciptakan sama government gitu. Nah, artinya secara demand itu lebih secure gitu, karena kita makan sendiri gitu. Ketambahan, nanti ke depannya kalau kita nambah ke B40, itu nambah sekitar 2 juta lagi gitu, about 5% dari production kita. Itu impact-nya sangat besar sekali. Nah, itu dari demand, which is demand, I think it's on the uptrend lah ya, karena B30 itu jalan terus, kemudian demand untuk edible oil juga ikut naik karena activity. Nah, dari sisi supply sekarang. Nah, supply CPO itu beda kayak komoditas lain gitu. Kalau misalnya coal atau let's say kayak nikel gitu. Kalau kita butuh lebih, ya kita gali lebih cepat gitu kan. Jadi supply-nya itu gampang gitu loh naikinnya. Nah, kalau CPO itu enggak, karena CPO itu kan tanaman gitu. Dia untuk berbuah, itu membutuhkan waktu yang panjang gitu. Kalau CPO itu cycle-nya, kalau kita nanam sekarang, baru berbuah itu 5 tahun ke depan. Nah, even itu berbuah pun, yield-nya yang paling tinggi itu kalau di umur, kalau nggak salah di 9-14 tahun gitu. Nah, itu baru buahnya paling banyak gitu. Setelah 14 tahun, itu turun lagi yield-nya. Sampai kalau umur tuanya, kalau 20-an tahun, itu harus kita replanting lagi gitu. Nah, which is yang terjadi di sekarang itu adalah umur di Indonesia itu udah tua semua gitu. Dan kita itu udah lama nggak ngelakuin replanting gitu. Karena di Indonesia, CPO itu banyak dikendaliin sama petani kecil. Petani kecil itu satu, mereka duitnya nggak terlalu banyak gitu untuk ngelakuin replanting. Kedua, kalau mereka harus nunggu 5 tahun lagi baru berbuah, they might not survive gitu. Jadi umur kita itu udah makin tua, artinya supply kita tuh makin lama makin turun gitu loh. Nah, jadi harusnya secara struktur itu quite attractive gitu. Demand-nya naik terus, supply-nya itu makin lama makin turun unless ada aggressive replanting gitu, which sekarang belum kejadian gitu. Nah, jadi harusnya I think CPO price ini
I think market masih underestimate ya. CPO ini harusnya bisa sustain di level yang atas cukup lama gitu ya. Ya mungkin nggak di 4.000, mungkin ada koreksi, tapi I think it will stay above 3,000 sih untuk the rest of the year ya. Oke. Menarik banget. Sorry. Ini agak putus-putus dikit ya. Jadi aku ngomong tahu-tahu kayak motong kamu tuh, aku nggak sengaja karena kayak kepotong gitu. Oke. Richard, aku juga lihat nih harga CPO crude palm oil futures ini harganya di 940. Kalau aku lihat chartnya, dia pas banget di area support gitu. Jadi udah koreksi. Malah aku senang daripada dia naik terus, nggak ada koreksinya, nggak ada balance-nya gitu. Nah, ini aku juga ngelihat nih beberapa saham dalam jangka pendek kayak AALI. AALI ini udah jatuh selama 3 hari berturut-turut, dan hari ini tuh keluar kayak candle kecil, reversal candle. Dan menurut aku nih teman-teman, untuk CPO yang paling rapi chartnya itu AALI. Jadi dia naiknya nggak yang kencang-kencang banget, tapi ini dia cocok banget kalau teman-teman mau beli dan simpan untuk beberapa bulan ke depan gitu. Sekarang juga AALI ini dia pas banget di support MA20 juga ya. Candle-nya juga menunjukkan satu candle reversal bullish, reversal naik gitu, kembalikan arah naik. Jadi teman-teman kalau yang mau mulai besok beli untuk AALI sih boleh banget sih ini ya. Terus kemudian selain itu, aku juga ngelihat untuk CPO yang lain, nanti kita bahas fundamentalnya ya bareng dengan Richard. DSNG udah duluan naik kemarin, ini konsolidasi jangka pendek aja, juga dia masih berpotensi naik. Nggak sehari 2 hari, tapi aku ngelihat dalam less than a month ini bakalan cakep lagi gitu. Terus kemudian LSIP London Sumatera Indonesia, ini hari ini kena support, cakep banget juga. Dia udah turun kena support di angka 1345. Ini LSIP kita akan wait and see untuk beli sampai ada tanda reversal. Aku takutnya gini, ngelihat bentuknya tuh mirip banget kayak sektor batu bara, habis dia jatuh nyentuh support, padahal MA20 sekarang tuh udah jadi support yang sangat kuat sekali. Bablas tembus ke bawah gitu. Jadi kita sempat kemarin ada cut loss 2 kali gitu, kena prank gitu. Habis turun dari MA20 dia mantul. Nah, jadi kita masih wait and see untuk LSIP, tapi udah lumayan terdiskon secara jangka pendek. BWPT juga short term-nya, ini kebalik nih, aku bahas short term-nya dulu. BWPT lagi konsolidasi juga, kita masukin dalam watchlist, kemudian Tebla, ini juga kita masukin dalam watchlist. Jadi secara teknikal yang sekarang lagi in support banget, lagi di support banget tuh ada AALI, dan udah menunjukkan tanda reversal naik. Terus kemudian LSIP. Kalau LSIP kita masih masukin radar watchlist gitu. Oke ya. Nah, balik nih ke Richard nih bicara tentang CPO sendiri. Prospeknya gimana sih, Richard? Oke. Sahamnya kamu suka yang mana gitu? Ya, again, as I have said ya, tadi harga CPO sekarang itu hampir all time high kalau nggak salah ya. Sedangkan share price-nya itu masih di bawah gitu, which is ya harusnya logically harusnya there's still an upside gitu ya. Earnings belum kelihatan, nanti kalau earnings keluar, I think share price-nya bakal appreciate juga gitu. Nah, kalau misalnya saham yang mana, honestly saya nggak ngeliatin satu persatu ya. Jadi mungkin saya share view my analyst aja ya. Kalau misalnya kita ngelihatnya yang satu yang paling kita suka itu LSIP. Kenapa LSIP yang kita paling suka? Karena yang pertama mereka itu jualnya semua domestik. Karena kan kalau teman-teman ngikutin CPO kan kemarin ada regulasi kan, which is ini very good juga regulationnya. Mereka kan pemerintah implement yang duty itu kan, duty levy ya untuk yang biodiesel programnya. Karena kalau CPO-nya terlalu tinggi kan buat biodieselnya kan nggak profitable. Jadi mereka mau nggak mau harus implement duty ini. Kalau harganya tinggi, pemain yang ekspor itu dikenain duty gitu. Nah, LSIP itu jualnya domestik semua. Jadi otomatis mereka nggak kena lah. Jadi harusnya paling bagus. Gitu. Kedua, mereka itu paling upstream gitu. Kalau nggak salah mereka itu lebih upstream. Jadi secara earning sensitivity mereka itu paling besar gitu dibanding yang lain. Jadi harusnya earnings growth mereka paling kencang. Itu mungkin ya satu LSIP. Kalau AALI ya pretty much similar lah ya. Nah kemudian mungkin satu lagi itu DSNG itu juga cukup atraktif. Kenapa DSNG itu atraktif? Karena mereka punya profil tanaman itu yang paling bagus dibanding yang lain. Kalau nggak salah LSIP AALI itu average age-nya itu di 17 tahun, 19 tahun ke atas gitu. Jadi in next few years mereka itu harus ngelakuin replanting gitu. Dan yield mereka itu nggak sebagus kayak DSNG. DSNG itu kalau nggak salah average year-nya itu masih 9 tahun atau 10 tahun gitu. Jadi masih muda banget gitu. Jadi yield mereka itu jauh lebih tinggi gitu. Jadi in terms of production
mereka jauh lebih kencang lah, kurang lebih kayak gitu lah. Menarik, menarik banget. Oke, oke, oke. Jadi itu tadi ya, kalau LSIP sendiri aku sempat ngelihat juga secara fundamental kalau yang paling efisien di batu bara itu kan si Adaro. Nah, kalau aku lihat LSIP ini secara cost management dia juga sangat efisien sekali gitu. Kemarin kalau nggak salah di 2020 dia tuh volume penjualannya turun tapi malah masih bisa untungnya naik gitu ya. Jadi efisiensi cost gitu. Oke, anyway, Ali itu disupport banget. Mtrade udah punya dan kita nge-hold aja. Untuk LSIP kita udah mulai masukin radar gitu untuk buy on weakness. Cuman kalau kita nggak bisa ngomong kayak besok beli gitu, kita mau update-nya secara real time aja. Karena MA20 bisa nggak sih ketembus ke bawah? Kalau bicara kayak pattern-nya tuh benar-benar mirip kayak PTBA, meskipun beda sektor ya, itu bisa-bisa aja kejebol di bawah itu gitu. Jadi ya kita masih wait and see untuk LSIP-nya gitu ya. Dan saya senang saham-saham yang udah naik terus kemudian turun lagi kasih kesempatan kita ini. Richard, sekarang kita move ke metals dong. Jadi kayak Antam, MDKA, TINS, Inco ini kan lagi rame banget beberapa hari di iniin gitu ya dibahas. Udah naik kenceng, masih naik kenceng banget lagi gitu. Jadi aku sendiri sih udah mulai ngerem-ngerem gitu. Kalau orang lain mau kebut-kebutan ya terserah. Kita masih cuan dari saham-saham yang lain kayak misalkan BBKP, dari Java, dari banyak saham lain kita masih cuan kayak keras, kita juga cuan gitu. Cuman yang ini aku udah mulai agak ngerem gitu. Tapi kalau menurut Richard sendiri gimana sih? Buat short term sih aku ngeremin short term aja nunggu dia jatuh. Kalau menurut Richard gimana? I guess ya ini lagi euforia ya, apa semua news positifnya kan keluar semua ya, jadi makanya teman-teman hype semua kan pada beli. Nah cuma kalau aku ngelihatnya as an analyst kan kita harus objektif juga gitu kan ya. Nah anyway kalau long term, I really believe memang sektor nikel itu very prospective gitu. I do really believe kayak EV itu bakal beneran terjadi gitu, bakal exponential lah growth-nya. Tapi teman-teman harus ingat that's the long term story gitu. Contribution EV sekarang ke nikel itu masih small gitu ya. Jadi memang saya ngelihatnya long term-nya bagus lah. Cuma short term probably consolidation dulu lah harga. Kemudian kalau ngomong share price-nya, I think secara valuation mereka itu udah very quite saya nggak mau ngomong mahal juga ya. Cuma udah sangat tinggi lah valuasi. Karena even kalau harga nikel bertahan di 1.700, itu sebenarnya valuation kayak Antam itu udah di plus 3 standard deviation gitu. Jadi udah sangat tinggi gitu, sangat premium lah. Terus apakah ini akan turun atau enggak? Honestly, I don't know gitu. Cuma kalau saya personally lihat, kayaknya sih downside-nya lebih gede dari upside-nya. Kalau my personal opinion view ya. Cuma memang saya harus admit, ketika memang sektor itu mengalami sebuah kayak revolution atau some big structural changes, itu memang biasanya valuation-nya relating gitu. Jadi sekarang itu market lagi finding the right multiples untuk saham-saham nikel gitu. Nah ya ibaratnya kalau kayak Tesla lah, semua orang bilang Tesla mahal tapi naik terus gitu. Apakah valuasinya murah? Enggak gitu. Ya ini sama gitu. Antam juga kita ngelihatnya valuasi it's not cheap gitu. Market masih finding the right multiples. Tapi kalau saya personal view-nya, I just see like the downside is bigger than the upside sih. Kalau misalnya di harga sekarang ya. Begitu Halo? sih. Ya, halo. Masih putus ya? Okay. Ya kadang putus, kadang lancar gitu. Nggak jelas. Iya, kadang putus, kadang lancar gitu. Oke. Boleh dilanjut deh. MDKA gimana kalau MDKA? Oke, MDKA itu kan dalamnya kan sebenarnya bukan nikel kan, itu dalamnya kan copper sama gold, which is harusnya those two commodity itu quite attractive juga. Copper itu indicative of a real economy gitu. Kalau ketika real economy growth, biasanya copper itu ikut naik gitu. Gold same gitu, kayak gold. Kalau misalnya saya boleh kasih share sedikit, gold itu in the best position karena rate itu sangat low. Kemudian kedua, inflation itu naik gitu. Inflation expectation itu tinggi gitu. Nah, jadi karena gold itu kan kalau teman-teman tahu itu kan mereka tuh serve as a hedge to inflation gitu. Jadi kalau expectation inflationnya tinggi, at the same time interest rate itu sangat low, gold itu sebagai option investment yang very attractive gitu. Nah, jadi what I see harusnya dua harga komoditas itu akan ikut naik gitu. Which is harusnya buat MDKA bakal benefited karena mereka reserve-nya itu kan isinya copper sama gold gitu kan. Ini stimulus kapan ya kira-kira mau ini ya, stimulus US ini?
keluar lagi kapan ya? Oh, Kamu ada update Biden nggak? Biden kan inauguration-nya kan soon kan, kalau nggak salah, berapa ya, next week atau 2 minggu lagi ya, which is harusnya sih nggak lama mereka bakal kasih stimulus, and then di-pass di House-nya, Senate-nya karena mereka udah di mereka, harusnya juga mereka bakal passin juga ya. Harusnya sih nggak lama lagi ya, karena I think mereka US economy in the short term itu sekarang benar-benar lumayan ke pressure ya, karena mereka COVID cases-nya kan tinggi banget gitu kan, kemudian ekonominya juga belum balik pulih gitu. I think they really need stimulus ya. Iya, kalau aku perhatiin sih ini MDKA nunggu ini ya, nunggu sentimen positif dari stimulus ya. Itu sangat sensitif banget sih. Terus kalau ada sentimen positif dari vaksin dia malah turun gitu. Sekarang sih MDKA teman-teman masih ketahan di supportnya di 2420 ya. Jadi ini masih normal correction selama di atas ini ya. Oke, terus aku mau bahas lagi untuk tadi Inco udah ya, Inco Teams udah dibahas. Oh, kalau Inco ya pretty much mirip Antam ya, cuma mungkin valuasinya nggak semahal Antam ya. Jadi mungkin kalau teman-teman Ya. suka nikel, ya lebih lagers Inco-nya ya sekarang. Story-nya Oke, sih oke, hampir sama oke. sih. Kita kemarin ada trading info juga sih, cuman udah jualan juga gitu. Oke, kalau sektor yang lain, Richard nggak cover ya, lebih ke komoditas ya. Iya, spesialisasinya lebih ke komoditas sih. Oke, teman-teman, aku mau jawab pertanyaan beberapa teman-teman yang penasaran dengan saham-saham lain. Aku izin jawab dulu ya, Richard ya. Kamu Ya, tetap di situ, jangan leave dulu. Oke, 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 siap. baru aja nih aku dikirimin temanku nih ya. Wah, Kaisang ada ngepost BJTM, bagus lah ya. Jadi Entret ada punya BJTM juga, kita belinya udah beberapa hari kemarin ini buat BJTM. BJTM Bang Jatim itu kita belinya di tanggal 8 18 Desember. Udah lumayan lama sih kita ngeholdnya. Uh, ya ini MTN masih ngehold profitnya sekitaran 14 sampai 22% dan kita masih ngehold, masih bisa naik buat BJTM-nya. Mau jual kapan? Nggak tahu nih. Kita lihat sikon dulu ya. Bisa naik 1 sampai 2 hari lagi, kemungkinan besok bisa auto reject atas lagi. Semoga nggak kena suspensi. Semoga nggak kena suspensi. Kita masih ngehold gitu. Terus kemudian untuk saham-saham saham dari perbankan second liner lainnya juga sangat menarik ya. Teman-teman kalau belum punya BJTM itu BJBR juga sangat menarik, patternnya mirip banget gitu. Cuman kalau untuk BJBR sendiri, BJBR sendiri ini M-Trade udah masuk sampai max buy kita di 16.40. Jadi besok yang potensial antara CPO dan juga perbankan second liner gitu. BJBR ini kita udah tinggal ngehold aja, udah nggak beli lagi karena udah lumayan naik menurut kita. Tapi buat teman-teman yang belum punya, yang nggak ngikutin M-Trade ya agak telat, meskipun agak telat tapi masih bisa naik gitu. Oke, terus kemudian selain itu BBKP gimana nih? BBKP kan kemarin sempat disuspensi. Kemudian hari ini agak-agak stagnan. Perkiraan aku sih besok masih bisa mengalami kayak technical rebound gitu ya. Nah kalau BBKP ini kita nggak mau nge-hold yang lama-lama banget karena pergerakannya sangat volatile banget gitu. Terus BRIS gimana? BRIS ini termasuk salah satu yang kita mau agak-agak istirahat dulu ya. Ya kita masih wait and see untuk BRIS. Buat saham BUMN kita ada masuk di keras hari ini dan ya lumayan cuan, udah 2 digit gitu. Aku cek dulu kalau kerasnya ya keras, aku cek keras 6-15% profitnya. GIA masuk radar banget. GIA ini masuk radar banget, bisa berpotensi untuk aktif. Tadi ada yang tanya kenapa SSMS nggak dibahas, kelupaan aja sih teman-teman. SSMS ini juga di area support untuk CPO. SSMS ini juga lagi di support banget, bahkan sangat-sangat di support banget gitu. Jadi sangat menarik juga gitu. Oke. Kalau konstruksi aku bahas besok deh ya. Keras beli di berapa? Udah kita tinggal nge-hold aja teman-teman, jangan beli lagi, udah lewat gitu. Jadi tadi ada beberapa saham yang aku kasih tahu untuk watch kayak Gia gitu-gitu. Jadi boleh diiniin deh ya, boleh masuk radar.
MAPI juga kemarin aku ada bahas. Ini MAPI masih di area support loh. Susah nih cari saham yang masih di support nih ya. Nah, ini MAPI masih di support teman-teman. Aku nggak tahu kapan dia jalan. Kalau kemarin aku bilang Java udah jalan, terus hari ini aku remind lagi buat MAPI, dia masih di support gitu. Oke, Oke, kita mau kasih giveaway ini nggak terasa udah 1 jam lebih ya. Kita mau kasih giveaway. Tadi ada satu perusahaan batubara yang disebutkan oleh Richard yang sangat ini ya, secara fundamental efisien gitu. Tapi geraknya agak-agak lambat. Sama apakah itu? Gampang loh pertanyaannya. Oke, pemenangnya aku kasih 3. BBKP boleh nambah lagi nggak? Jangan deh, mendingan nge-hold dan siap-siap profit taking aja gitu. Pemenangnya ada 3, Pak Bara. Bara tamu bolon. Oke. Bapak nggak jawab, nggak jadi. Oke, pemenangnya ada 3. Salah sebut tadi. Dari YouTube Alexander Ryan, terus kemudian Dharma_SW dari Instagram Ellen May Official, dan dari Instagram mtrade.id ada Rika Ong 70. Langsung aja DM saya di Instagram saya Ellen May_Official. DM-nya ke situ biar nanti admin saya nggak bingung juga. EMT7 nama, email, dan WhatsApp. Dan jangan lupa teman-teman ikut seminar online diskon Vaganza, masih diskon Vaganza aja nih. Hari Sabtu besok buat member jam 9 pagi, kalau buat non-member masuk ke ellendesme.com/SODV jam 7 sore, masukin kode promonya adalah SODV44. Atau pakai kode promo hari ini juga bisa nih. Kode promonya hari ini apa sih? Aku malah nggak kelihatan. Simas, ya, Sinarmas maksudnya. Simas. Simas. Oke, ya itu aja sih. Ada closing statement dari Richard? Closing statement ya. Ya, I guess untuk just to summarize ya, basically again kita quite bullish on commodity karena ya, 1 economic recovery, 2 more stimulus dari US, ketiga trennya adalah lower dollar ya, which is ketiga itu very positive on commodity, which is ya memang kebanyakan kita suka dari coal, kita juga suka CPO, kita juga suka oil, juga generally kita suka ya. I guess itu aja sih mungkin ya, summary-nya tadi kita udah ngobrol banyak juga ya. Oke, teman-teman yang member Mtrade, kalau mau ikut SODV mah itu udah ada URL-nya, tinggal diklik aja gitu. Hari Sabtu kita akan main lagi. Ya, jadi Pak, buat teman-teman yang mau join Mtrade, langsung ke mtrade.id, klik tombol WhatsApp di situ ya. Jadi nanti bisa ngobrol bareng kita melalui WhatsApp gitu. Itu, terima kasih banyak ya Richard ya. Jangan kapok like bareng saya karena diusilin sama netizen juga tadi. Oke, siap. Ya, thank you semuanya. Ya, good night.